sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Karolina Matau dengan NIM 2214201033. Saya selaku mahasiswa aktif semester 2 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan kelas A2. Dan pada saat ini saya akan membuat video dalam rangka untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah komputer dasar dan sebagai dosen pengampu yaitu Mnir Hosea Jian Kaunang, ST MKom. Dan pada pokok pembahasan kali ini saya akan membahas tentang dasar komputer. Komputer dasar. Sejarah komputer dasar. Sejarah perkembangan komputer dari awal hingga sekarang setidaknya telah melalui 5 generasi yang membuat teknologi komputer semakin maju. Pesatnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak lepas dari penemuan komputer yang membuat perubahan besar dalam peradaban manusia. Banyak hal yang dulunya jika dikerjakan secara manual agak merepotkan, kini dengan mudah dilakukan melalui perangkat komputer. Bahkan, beragam pula pekerjaan yang bisa dikerjakan secara otomatis menggunakan alat tersebut. Macam-macam komputer dari masa ke masa. Yang pertama PC atau personal komputer, kedua komputer server, ketiga komputer desktop, keempat komputer laptop, kelima superkomputer, dan keenam komputer mainframe. Generasi teknologi komputer. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer seperti komputer Atanasov Berry. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Generasi keempat dimulai pada dasar masa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integritas berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Tipe dan jenis penyimpanan. Yang pertama, penyimpanan magnetik atau magnetic disk merupakan penyimpanan media yang termasuk dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Yang kedua, penyimpanan optical atau optical disk yang merupakan adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Dan yang ketiga, yaitu penyimpanan awan atau cloud store. Penyimpanan merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Penjelasan jenis dan fungsi hardware dan software pada komputer. Hardware menjadi alasan salah satu perangkat ataupun piranti keras yang terdapat pada komputer ataupun smartphone dan perangkat elektronik lainnya. Dari sifat hardware ini masih bisa dilihat secara kasat mata ataupun secara langsung, sehingga bisa disimpulkan bahwa pengertian hardware adalah sebagai komponen komputer yang bisa dilihat secara nyata. Perangkat lunak ataupun software menjadi salah satu komponen penting di dalam sistem komputer ataupun smartphone. Software sendiri menjadi sebuah perangkat lunak yang berwujud program ataupun aplikasi yang mampu menjalankan semua perintah sesuai dengan fungsi masing-masing. Secara umum, fungsi hardware dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian, pada bagian pertama, hardware berfungsi sebagai penerima input. Kemudian, dari fungsi input ini nantinya akan menjadi sebuah proses pengolah informasi yang biasa berwujud data ataupun informasi. Setelah mendapatkan proses penerimaan data dan informasi, maka tahapan berikutnya adalah pengolahan. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Demikianlah video ini telah selesai dan mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata, penyebutan ataupun pengetikan dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
yang terletak di Jalan Walter Mungisi 6, nomor 129 Bahu, lingkungan 2, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dan 8 program studi. Salah satunya yaitu Fakultas Keperawatan dan memiliki 2 program studi, yaitu Program Studi Profesi Nurse dan Program Studi Ilmu Keperawatan. Di Fakultas Keperawatan dilengkapi dengan laboratorium keperawatan dengan alat dan bahan yang memadai untuk mahasiswa melakukan praktek keperawatan. Kami juga telah melaksanakan kerjasama kampus yang berada di Jepang. Dan untuk ujian, kami sudah menerapkan program ujian Kampus Merdeka Belajar, yaitu ujian berbasis project atau project based learning.